Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baihaqi Hakim dari kelas 08 TPLE 011. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang makalah yang saya buat yang bertemakan prototipe. Apa sih prototipe itu? Apa saja sih kegunaan dari prototipe? Apakah ada keuntungan dan kerugian setelah melakukan prototipe? Serta menjelaskan metode dan tahapan-tahapan pada prototipe. Oke, lanjut. Oke, yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Prototipe adalah proses perancangan sistem dengan membentuk contoh dan standar ukuran yang akan Anda kerjakan nantinya. Jika Anda memakai metode prototipe, para pengembang dan pelanggan akan saling berinteraksi sampai hasil yang terbaik keluar. Kunci dari tahapan prototipe ini adalah prosesnya secara lancar yang sesuai kebutuhan dan sebagian adanya perangkat lunak yang direkayasa bersama kualitasnya. Selain itu, ada juga langkah membuat prototipe mengikuti permintaan didasari oleh pelanggan. Prototipe melakukan implementasi perubahan yang disarankan membiarkan pelanggan mencoba lalu menerapkan perubahan sampai tuntas. Oke, selanjutnya bab 2 yaitu pembahasan. Pada dasarnya prototipe adalah mengembangkan produk atau melihat reaksi pelanggan memiliki komplain atau masukan mengenai prototipe tersebut. Maka kita akan melakukan proses evaluasi dan perbaikan suatu produk itu. Nah, di sini ada metode untuk merancang prototipe nih, yaitu metode rapid prototyping. Yang pertama adalah mulai dari yang sederhana. 2. Sebuah proyek penciptaan akan tumbuh dengan adanya pembuatan prototipe secara berulang sejak dini. Ini akan membiarkan ruang untuk mendapatkan ide-ide baru untuk menyempurnakan produk kita, dan juga memberikan kesempatan calon pengguna untuk berkontribusi dan melengkapi produk kita dengan masukan dari mereka. 3. Ada rancang yang ingin kita buat nanti. 4. Visualisasikan konsep kita dalam bentuk gambar. Terakhir ada 5. Lanjutkan pembuatan. Buat prototipe nyata dengan menampilkan visual serta markup ataupun model fisik. Oke, lanjut. Saat pelanggan sedang memberi komplain atau masukan, jangan berdebat dan mempertahankan diri. Biarkan mereka memvalidasi produk kita. Nah, di sini ada keuntungan dan kerugian setelah melakukan prototipe. Keuntungan dulu. Keuntungannya melakukan penerapan mudah karena sudah diharapkan saat sebelumnya pelanggan melihat gambaran awal dari prototipe itu sendiri. Selanjutnya, mempunyai pelanggan yang aktif dalam melakukan pengembangan. 3. Adanya komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Terakhir, para pengembang bekerja secara baik agar bisa menentukan kebutuhan dari pelanggan. Nah, ada juga kerugiannya nih. Yang pertama, dapat mengesampingkan alternatif dari pemecahan masalah. 2. Tidak selamanya prototipe dapat disesuaikan dengan mudah. Terakhir, membutuhkan modal yang gak selalu sedikit. Selanjutnya ada tahapan-tahapan prototipe. Yang pertama, pendefinisian produk merupakan penerjemahan konsep teknikan yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. 2. Ada working model, dibuat untuk tidak harus mempresentasikan fungsi produk keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Working model juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe. Yang ketiga ada prototipe rekayasa, dibuat hanya seperti working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dan working model dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau untuk dilanjutkan pada tahapan produksi. Prototipe rekayasa ini dibuat untuk keperluan menguji kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Selanjutnya yang keempat ada prototipe produksi. Bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan biaya tahan produk partnya. Yang kelima, quality production item, dibuat dengan skala penuh, berfungsi secara penuh
dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk. Biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Untuk mematangkan produk yang hendak diproduksi secara komersil, maka produk perlu memasuki pasar untuk melihat ancaman-ancaman produk yang terjadi, misalnya keamanan, regulasi, tanggung jawab, ketahanan, dan kerusakan atau wear and tear, pelanggaran siklus break-even dan polusi, dan konsekuensinya diperlukan peningkatan program pemasaran. Yang terakhir ada model, merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun atau look like models. Secara jelas menggambarkan bentuk dan menampilkan produk baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. Ya, di sini pas banget saya bikin skripsi tentang prototype. Di sini saya kasih contoh prototipenya ya. Prototipe yang udah saya bikin. Prototipenya tentang atap jemuran otomatis berbasis Arduino. Jadi atap jemurannya bisa ketutup kebuka otomatis ngikutin cahaya sama kalau kena air. Anjas, ini Nih saat malam ketutup. Nih siang kebuka. Nih kalau lagi hujan ketutup. Pagi terang kebuka. mulai. Nah, yang tadi prototipe yang udah saya bikin buat skripsi saya nanti. Nah, yang terakhir ada bab 3 kesimpulan. Prototipe adalah mengembangkan produk atau melihat reaksi pelanggan. Apakah pelanggan memiliki komplain ataupun masukan mengenai prototipe tersebut, maka kita akan melakukan proses evaluasi dan perbaikan suatu produk itu. Melakukan rapid prototype, pelanggan mencoba suatu produk dan memberikan saran dan kritiknya. Lalu saran dan kritik ditampung dan diproses untuk perbaikan produk dan membuat prototipe seperti markup, gambar, ataupun model fisik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.